wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang menghadiri pengajian secara online via Instagram Kampus Jalanan, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi secara daring, masih dalam upaya untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dalam upaya belajar bersama, mempelajari tema-tema pembahasan dalam agama kita, tentunya untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, yang mana kita ingin membekali diri kita dengan ilmu, sehingga amalan perbuatan yang kita lakukan dalam rangka ibadah semua didasari dengan argumen yang benar, sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis tentunya, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dan para ulama-ulama yang diakui keilmuannya dan kebenaran akidahnya. Ya, di pertemuan yang lalu kita selesai membahas satu kitab, kemudian berpindah ke buku yang baru. Ya, sebenarnya buku kesannya seperti buku saku atau buku ringkas saja, karena bertepatan sekarang dengan bulan Rajab, maka kita membaca faidah-faidah yang berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala, yang berjudul Isyruna Faidah fi Syahri Rajab, 20 faidah di bulan Rajab, yaitu faidah-faidah yang berkaitan dengan bulan Rajab. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membaca paling tidak 11 ya, 11 faidah yang disebutkan di sesi pertama ya. Yang mana kemarin ya, faidah terakhir, faidah ke-11 adalah berkaitan dengan salat raghaib ya, salat raghaib. Salat raghaib itu adalah salat sunnah ya. Salat sunnah yang jumlahnya 12 rakaat ya. Salat raghaib itu adalah salat sunnah yang jumlahnya 12 rakaat dan dilaksanakan di Jumat pertama bulan Rajab. Jadi bulan Rajab pertama di hari Jumatnya itu, kemudian di hari itu nanti ada namanya salat raghaib, jumlahnya 12 rakaat, dilaksanakan antara salat maghrib dan salat isya. Dan biasanya hari Kamisnya ya, orang yang melakukan salat raghaib ini mereka mendahulunya dengan puasa Kamis ya. Kamisnya puasa, kemudian maghrib dia buka puasa, setelahnya salat raghaib 12 rakaat. Nah, hadis tentang yang menjelaskan tentang disunnahkannya salat raghaib ini adalah hadis yang lemah ya. Bahkan amalan ini termasuk kategori ya lumayan sadis ya, dikatakan para ulama bid'ah munkarah, itu kebid'ahan yang mungkar gitu. Dan yang menyampaikan itu ya bukan ulama sembarangan, yaitu salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, juga dalam syarah beliau untuk kitab Sahih Muslim ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang termasuk bid'ah yang mungkarah. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif, dan yang lainnya oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Jadi salat raghaib itu tidak ada, kesimpulannya adalah menurut Imam Nawawi adalah tidak ada dasarnya, dan dia termasuk perbuatan yang baru dalam agama yang hendaknya untuk dihindari. Kemudian faedah yang ke-12, termasuk dari perkara baru yang terlarang, alias kita bahasakan sebagai perkara bid'ah yang ada ya dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rajab, adalah sholat sunnah yang diberi nama sholat Ummu Dawud ya. Sholat Ummu Dawud, yang mana ini biasanya dilaksanakan di pertengahan bulan Sya'ban ya.
di pertengahan bulan Rajab ya. Di pertengahan bulan Rajab dilaksanakan sholat sunnah namanya Ummu Dawud. Namun mungkin ya tidak tahu ya, saya pribadi belum pernah mendapati kasusnya seperti apa atau sholatnya seperti apa. Mungkin bisa jadi ya ini lebih populer di Timur Tengah ya. Kalau di Indonesia secara pribadi belum pernah mendapati atau menemukannya. Tapi para ulama membahas itu ya. Ada orang-orang yang mengklaim ada sholat namanya Ummu Dawud, sholat sunnah yang dilakukan di pertengahan bulan Rajab. Ini termasuk yang juga perkara baru yang tidak ada dasarnya. Baik, faedah ke-13. Ruya annahu waqa'at fi syahri Rajab hawaditsu 'azimah wa lam yasihha syai'un min dzalik. Ya. Di bulan Rajab juga banyak yang dikatakan mereka meriwayatkan adanya peristiwa-peristiwa agung ya. Katanya di bulan Rajab ada peristiwa-peristiwa agung, itu kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Rajab. Salah satunya yang diklaim ya terjadi di bulan Rajab, peristiwa-peristiwa besar itu adalah dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa beliau lahir di awal malam di bulan Rajab ya. Jadi permulaan malam di bulan Rajab. Ada juga yang mengatakan peristiwa agung yang lain adalah bahwa Nabi SAW itu diutus oleh Allah SWT itu di tanggal atau di malam 27 di bulan Rajab. Atau ada yang mengatakan di malam ke-25. Dan ini semua ya tidaklah sahih disandarkan kepada Nabi SAW. Ya, menurut siapa? Menurut Ibnu Rajab ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif ya. Dalam kitab Al-Lataiful Ma'arif beliau ya menghukumi kejadian-kejadian besar yang dikatakan terjadi di bulan Rajab tadi adalah tidak ada sandaran argumennya yang kuat ya. Dikatakan Nabi dilahirkan di malam pertama di bulan Rajab, atau Nabi diutus di malam 27, atau Nabi diutus di malam 25. Nah, ini tidaklah sahih kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga misalnya diyakini bahwa Nabi SAW lahir di malam pertama bulan Rajab, berarti ini juga secara tidak langsung atau secara langsung berarti ya memutuskan klaim sebagian orang bahwa Nabi SAW lahir di bulan Rabiul Awal ya. Di bulan Rabiul Awal. Di 12 atau di 11 Rabiul Awal. Itu pun juga ulama berbeda pendapat ya. Masalah tanggal lahir Nabi itu di tanggal berapa gitu. Nah, bagi yang kemudian mengklaim beliau lahir di malam pertama bulan Rajab, berarti ini juga menunjukkan apa? Ada perbedaan pendapat di situ kapan lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ini termasuk pendapat yang dilemahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Itu faedah ke-13. Di faedah yang ke-14 ya, termasuk salah satu yang biasanya diperingati dan dikenang atau diyakini oleh sebagian kaum muslimin juga peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Isra dan Mi'raj, peristiwa Nabi SAW diperjalankan di malam hari ya. Juga Mi'raj, diterbangkan di malam itu juga dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj, yang mana sampai Allah menurunkan surat khusus ya, surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana di Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberikan keberkahan di sekitarnya, agar Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah SAW. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini sebagian orang mengklaim bahwa dia terjadi di bulan Rajab, yaitu terjadi di tanggal ke-27. Makanya nanti sebagian kaum muslimin di hari ke-27 biasanya kemudian mereka punya perayaan ya, Isra Mi'raj, pengajian khusus Isra Mi'raj misalnya.
Yang demikian dikatakan bal waqa'al ikhtilafu fihi ala aqwalin katsirah. Bagi orang yang mengklaim bahwa dia terjadi di tanggal 27, kalau kita lihat buku-buku sejarah, ternyata ada khilaf ulama. Ya, para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tepatnya itu tanggal berapa. Memang tidak dipungkiri, memang ada yang mengatakan di tanggal 27, tapi sebenarnya khilafnya ada banyak. Ya, ada yang mengatakan tanggal yang lain. Wa dha'afa katsirun min ahli ilmi wuqu'ahu fi Rajab. Namun banyak dari kalangan ahli ilmu, ya kata Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa banyak dari kalangan ulama ahli ilmu yang melemahkan riwayat bahwa Nabi SAW Isra Mi'raj itu di bulan Rajab, ya lebih spesifik lagi di tanggal 27. Ya. Siapa aja yang melemahkan hal itu, ya contohnya dalam pembahasan dalam kitab Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits oleh Abu Syamah, ya. Syekh Abu Syamah dalam kitab beliau Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Beliau termasuk yang mengatakan itu tidak terjadi di bulan Rajab. Juga dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga di situ disebutkan ada banyak riwayat yang tidak hanya di tanggal 27. Juga dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi banyak yang melemahkan riwayat bahwa beliau Isra Mi'raj di tanggal 27. Nah, kalau tanggalnya saja dipertanyakan, tanggalnya saja dikhilafkan, ulama berbeda pendapat, bahkan banyak yang melemahkan itu terjadi di tanggal 27 Rajab, ya. Maka kemudian mengkhususkan malam itu untuk perayaan ini juga tidak boleh. Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan walau sabata, taruhlah misalnya memang benar itu di malam 27. Fala yajuzu takhsisu lailatal sabi' wal 20 min Rajab bihtifalin aw bimazidi ibadah. Maka ya, pertama kita bahas tadi bahwa tanggalnya ulama berbeda pendapat, bahkan yang banyak yang melemahkan tanggal 27 Nabi Isra Mi'raj. Taruhlah misalnya memang benar di tanggal 27. Apakah kemudian boleh ya dibuat perayaan khusus, ya? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh kemudian membuat perayaan khusus atau ya menambah ibadah tertentu di malam itu. Fa kullu hadza minal bid'ah. Yang demikian ya dikhawatirkan masuk ya atau bahkan bukan dikhawatirkan tapi dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ini bagian dari ya kebid'ahan itu sendiri. Li'annahu lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu salaf minas sahabah wat tabi'in. Karena tidak pernah valid dari Nabi melakukan perayaan di tanggal itu. Juga tidak pernah dikutipkan dari perbuatan sahabat, juga para tabi'in yang melakukan demikian. Misalnya itu baik, harusnya mereka adalah orang yang pertama kali untuk melaksanakannya. Ya. Kalau itu baik, harusnya mereka pertama kali yang melaksanakan. Jadi ada dua ya argumen, ada dua bantahan. Pertama, bagi yang melaksanakan melaksanakan perayaan itu, pertama tanggalnya saja masih dipermasalahkan, dikhilafkan, bahkan banyak yang melemahkan bahwa Nabi Isra Mi'raj di tanggal 27 itu. Kemudian taruhlah misalnya itu sahih, tapi nyatanya tidak ada contoh, tidak ada perbuatan, juga Nabi tidak pernah memerintahkan, sahabat dan tabi'in juga tidak pernah melakukan. Maka ya afdolnya dan lebih baiknya tentunya ditinggalkan ya, daripada dilakukan. Banyak ulama yang menghukumi bahwa hal itu termasuk dari perbuatan kebid'ahan. Baik, itu faedah ke-14. Faedah ke-15. Kemudian Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan beberapa ragam dan contoh kebid'ahan yang terjadi di bulan Rajab. Wa min bid'ai Rajab. Termasuk beberapa sampel contoh kebid'ahan yang terjadi di bulan Rajab adalah takhsisut tasadduq an ruhil mauta bi syahri Rajab. Itu mengkhususkan sedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal di bulan Rajab. Fulan punya simbah yang sudah meninggal, fulan punya ayah yang sudah wafat, punya ibu yang sudah ya meninggal lama, kemudian dia mengkhususkan sedekah atas nama mayit di bulan Rajab. Nah, ini pengkhususan itu yang kemudian dipermasalahkan. Karena sebagaimana ya kita bahas di awal-awal sebelumnya kemarin bahwa tidak ada hadis khusus yang menyebutkan bahwa Rajab itu adalah bulan yang istimewa, punya kekhususan tersendiri gitu.
Iya, dia punya kekhususan, punya keistimewaan, tapi secara umum, yaitu digabungkan dengan bulan-bulan haram yang lain. Adapun mengkhususkan hanya Rajab saja yang afdol, yang paling baik, ya, dia punya sisi kekhususan yang berbeda dengan yang lain, ini yang tidak pernah ada asar yang sahih. Jadi ini bukan berarti nggak boleh bersedekah atas mayit di bulan Rajab, bukan berarti demikian. Boleh saja, ya, misalnya pas kebetulan kita punya uangnya pas di bulan Rajab, sedangkan kita punya orang tua yang sudah meninggal atau kerabat yang sudah meninggal, kemudian kita bersedekah atas nama mayit di bulan Rajab, tidak apa-apa. Yang jadi masalah sekali lagi adalah ketika mengkhususkan dia sedekah harus di bulan Rajab. Itu yang bermasalah. Adapun ketika penentuannya kebetulan, ya, atau pas punya uangnya di bulan itu saja, ya, atau dia punya planning ternyata nanti kayaknya pas bulan Rajab saya punya harta lebih. Nah, itu tidak ada masalah karena tidak ada pengkhususan tersendiri. Tapi kalau dikhususkan tersendiri, itu yang kemudian bermasalah. Termasuk kebid'ahan yang lain yang sering terjadi di bulan Rajab adalah pengkhususan ziarah kubur, ya. Pengkhususan ziarah kubur, ya, terjadi di bulan Rajab. Takhsisu ziyaratil maqabir fi Rajab. Faziyaratu takunu fi ayyi waqtin minal 'am. Ziarah kubur itu waktunya luas, waktunya umum, tidak ada penentuan secara khusus harus di bulan apa dan di bulan apa. Jadi dia longgar. Di bulan apa aja silahkan. Yang penting dalam lingkup 1 tahun itu boleh di mana saja seorang mengunjungi, ya, kuburan keluarganya untuk dibersihkan, didoakan dan semisalnya. Tapi mengkhususkan ini yang jadi masalah, ya. Nah, ini termasuk kalau ada yang mengkhususkan khusus saya ziarah kubur di bulan Rajab aja. Nah, ini masuk kategori kebid'ahan, ya. Tidak tahu kalau di Indonesia apakah amalan seperti ini ada. Kalau di Indonesia justru biasanya Sya'ban, ya, bulan Sya'ban. Namanya apa? Nyadran, ya, namanya nyadran. Biasanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sebelum puasa dikhususkan untuk ziarah kubur. Nah, ini yang perlu dikritik, ya, ini bermasalah. Nah, karena ziarah kubur itu ibadah, ya. Dia bukan hanya adat istiadat, dia ibadah. Karena dalam ziarah kubur itu ada kandungan pahala. Ketika dia ibadah, ya, harusnya sesuai dengan tuntunan, ya. Tidak dikhususkan di situ saja, ya. Tapi sifatnya longgar. Kecuali Nabi ada nas yang mengkhususkan ziarahlah kalian ziarah kubur yang paling afdol adalah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, tidak apa-apa kalau ada nas demikian. Tapi kalau tidak ada, maka kemudian dikhususkan di bulan tertentu, ini yang kemudian bermasalah. Selain juga tadi dilarang untuk bersedekah secara khusus di bulan Rajab, kemudian mengkhususkan ziarah kubur di bulan Rajab, juga, ya, tidak boleh mengkhususkan doa-doa tertentu. Ya, ini doa-doa tertentu khusus bulan Rajab, ya. Nah, ini juga sama, tidak jauh berbeda. Atau juga sampel yang lain mengkhususkan mengeluarkan zakat mal khusus di bulan Rajab. Ini juga sama, ini juga bermasalah, ya. Zakat mal itu dikeluarkan ya ketika sudah 1 tahun, ya. Jadi ketika sudah mencapai nisab, seseorang sudah punya harta yang hartanya sudah mencapai harta minimal wajib zakat, yaitu nisab, ya, mencapai nisab yaitu 200 dinar emas atau 200 dirham perak, atau kalau digramkan ya 85 gram emas murni atau 595 gram perak, ya. Itu sudah mencapai nisab. Ketika kemudian dia miliki selama sampai setahun ke depan, ya tinggal dilihat awal mula dia memilikinya bulan apa. Kalau awal mulanya dia memiliki sampai batas minimal nisab di bulan Muharram, ya nanti mengeluarkannya bulan Muharram. Awal mulanya dia memilikinya di bulan Rabiul Awal, ya nanti sudah dimiliki setahun, ya, baru nanti dikeluarkan di bulan Rabiul Awal. Nabi SAW mengatakan la zakata fi marin illa an yahula alaihil haul. Tidak ada zakat dalam harta kecuali setelah dimiliki berputar selama setahun, gitu. Jadi tidak harus ditunggu nanti bulan Rajab baru mengeluarkan. Ini keliru, ya. Dia mengeluarkannya ya ketika sudah dimiliki selama setahun. Baik. Faedah ke-16, ada, ya, kebiasaan orang Arab dahulu, orang Arab jahiliyah, ya. Nah, ini bisa jadi di Indonesia tidak ada, ya. Adanya mungkin di Jazirah Arab, ada yang namanya al-atirah, ya.
Al-atirah ar-rajabiyah. Al-atirah ar-rajabiyah. Apa itu al-atirah? Al-atirah itu adalah hewan, ya, hewan sembelihan. Jadi nyembelih hewan khusus di bulan Rajab. Zabihatun kana yadbahuha ahlul jahiliyah fi syahri Rajab. Jadi dulu ahlul jahiliyah itu, ahlul jahiliyah atau orang-orang jahiliyah sebelum datang Nabi Muhammad SAW membawa risalah, itu orang-orang jahiliyah, orang Quraisy dan semisalnya, mereka nyembelih hewan di bulan Rajab secara khusus. Ya, posisinya diposisikan seperti kita kalau Idul Kurban itu, Idul Adha. Jadi mereka meyakini bulan Rajab juga ada gitu. Nah, ini namanya al-atirah. Wa ja'alu dzalika sunnah fi ma bainahum. Kadzabhil udhiyah fi Idul Adha. Mereka menjadikan itu sunnah di antara mereka. Seperti sunnahnya atau dianjurkannya menyembelih hewan kurban di bulan di Idul Adha. Nah, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya seperti apa. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya seperti apa. Ketika orang mengkhususkan setelah Islam datang, mengkhususkan dia pengen nyembelih hewan, ya, nyembelih hewan yang hewannya nanti disedekahkan gitu. Dia sembelih kemudian dibagi-bagi, ya, disedekahkan dibagi-bagi. Tapi dia mengkhususkan nyembelihnya ini di bulan Rajab gitu. Nah, ini hukumnya gimana? Ikhtalafal ulama fi hukmiha, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya liikhtilafil ahaditsil waridah fiha. Karena ada hadis-hadis yang berbeda-beda atau secara zahirnya bertentangan berkenaan dengan hal itu. Was-sahih anna aqalla ahwalihal karahah. Tapi pendapat yang benar dianggap kuat, ya, pendapat yang dianggap kuat oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahwa hukum minimalnya adalah makruh. Hukum minimalnya adalah makruh. Nah, ini berarti ada hukum maksimalnya, berarti ada yang mengatakan haram. Ya. Tapi hukum minimalnya adalah makruh. Bukan sampai derajat mubah, tapi makruh. Itu dibenci. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan ya memang tidak berdosa. Tapi ini sesuatu yang dilarang gitu. Dilarang tapi pelarangannya tidak tegas. Tapi bagi yang meninggalkan dapat pahala. Jadi hukum minimalnya dikatakan makruh. Waqad abtalah al-Islam, ya. Dan sejatinya ya Islam telah menggugurkannya karena ini bagian dari kebiasaan orang jahiliyah. Ya, dalam hadis dikatakan la fara'a wala atirata. Tidak boleh ada fara' juga tidak boleh ada atirah. Atirah itu tadi ya, hewan yang disembelih khusus di bulan Rajab. Seperti orang ibadah kurban gitu ya, tapi dia disembelih di bulan Rajab. Tidak ada fara' dan juga tidak ada atirah dalam hadis. Apa maknanya al-fara'? Al-fara' itu adalah awwalu nitajin kana yuntaju lahum. Kanu yadbahuna li tawaghithihim wal atirah fi Rajab. Jadi Nabi mengatakan la fara'a wala atirah. Tidak ada fara' juga tidak ada atirah. Atirah itu adalah hewan sembelihan yang disembelih oleh ahlul jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang, dia disembelih hewannya di bulan Rajab. Kalau fara' adalah hasil bumi, ya. Hasil bumi, hasil panen. Hasil panen pertama, potongan pertama kemudian disuguhkan kepada para berhala. Jadi dulu orang-orang ahlul jahiliyah itu ya meniatkan sembelihan di bulan Rajab, juga penyuguhan persembahan hasil panen pertama di bulan Rajab itu salah satunya ditujukan untuk untuk berhala-berhala mereka. Ya. Nah, bagaimana kemudian setelah datang Islam, kemudian apakah masih boleh ini diadopsi? Ya. Nah, itu tadi ulama berbeda pendapat. Tapi hukum minimalnya makruh ya. Berarti ada ulama yang lain mengatakan haram ya, karena mungkin bisa jadi itu bagian yang mengatakan haram itu bagian dari tasyabbuh dengan kebiasaan orang-orang kufar di masa lampau. Ya, faedah ke-17. Ini bukan berarti juga kemudian ketika orang tidak boleh untuk nyembelih di bulan Rajab juga bukan diartikan demikian juga. Tadi yang dipermasalahkan adalah ketika itu dikhususkan di bulan Rajab. Karena itu ada sisi keserupaan dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, namun misalnya ada yang menyembelih, ya entah nyembelih itu untuk cuma sekedar bagi-bagi ya. Dia punya hewan, kemudian dia sembelih ingin disedekahkan ke saudara, ke tetangga, sedekah niatnya, ibadah.
Jika dia tidak mengkhususkan di bulan Rajab, tidak ada masalah. Ya. Man arada an yadbaha falyadbah lillahi fi ayyi syahr. Barang siapa yang ingin menyembelih, ya, maka silahkan sembelih diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah di bulan apa saja. Duna takhsisi dzalika bi Rajab, dengan tanpa mengkhususkan di bulan Rajab. Nah, ini boleh. Yang jadi masalah sekali lagi dari pembahasan kita awal sampai ini ibadah-ibadah ya, puasa, sholat, sedekah tadi, kemudian menyembelih. Itu semuanya terlarang jika mengkhususkan itu di bulan Rajab. Ya, seakan-akan Rajab punya keistimewaan tersendiri. Itu yang bermasalah. Namun ketika dia tidak mengkhususkan, dia tiba-tiba pengen nyembelih aja di bulan Rajab, ini tidak ada masalah. Ya, fa fil hadis anna rajulan nada wa huwa bimina. Dalam hadis disebutkan ada seorang lelaki yang menyeru, ya, memanggil, dan dia waktu itu berada di Mina. Faqala, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna na'tiru. Wahai Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah na'tiru, yaitu menyembelih atirah, atau menyembelih tadi hewan yang khusus disembelih di bulan Rajab di masa jahiliyah. Wahai Rasulullah, kami dulu melakukan yang demikian. Ya. Fama ta'muruna. Kemudian sekarang kira-kira apa yang kau perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, idbahu fi ayyi syahrin makana. Sembelihlah di bulan apa saja. Ya. Wabarrullaha azza wa jalla wa at'imu. Ya. Dan berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikanlah sedekahkan makananmu untuk orang lain. Jadi Nabi SAW mengatakan sembelihlah di waktu kapan saja. Waktu kapan saja berarti itu masuk juga bulan Rajab. Jadi tidak ada masalah sebenarnya jika tidak meniatkan secara khusus. Tapi misalnya tadi pas ada uangnya di bulan Rajab, pas nanti longgar ekonominya pas di bulan Rajab, atau tiba-tiba dapat rezeki di bulan Rajab kemudian dia sembelih. Atau dia memang meniatkan di bulan Rajab tapi tidak meyakini kekhususan bulan itu. Itu tidak ada permasalahannya. Yang jadi masalah sekali lagi adalah ketika dikhususkan. Ya. Adapun faedah ke-18 juga sama ya. Man dzabaha dzabiha fi Rajab, barang siapa yang menyembelih di bulan Rajab, atau dzabaha waladan naqa, atau menyembelih anak onta di bulan Rajab, li hajatihi ila dzalik, karena memang dia membutuhkan ya, bukan dalam rangka pengkhususan, au li shadaqah, atau untuk sedekah, au li tawsi' ala nafsihi wa iyalihi, atau memberikan kelonggaran biar bisa mengkonsumsi daging untuk keluarganya dan juga sanak saudaranya, fala yukrahu dzalik, yang demikian tidak dimakruhkan. Ya. Jadi sekali lagi yang jadi masalah dikhususkan. Adapun kalau untuk kebutuhan sendiri maka tidak ada masalah. Faedah ke-19 ya. Rajab kal muqaddimah di Ramadan. Ini faedah juga. Bulan Rajab itu seperti muqaddimah dengan bulan Ramadan ya. Muqaddimah pemula bulan Ramadan. Fayan bagil istidadu wa tajahhus li Ramadan fi. Maka dianjurkan selayaknya seseorang mempersiapkan diri ya, selayaknya seorang mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Selayaknya seorang dianjurkan mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya, karena setelah Rajab kemudian Sya'ban, Ramadan ya, tinggal 2 bulan atau tinggal 2 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, jadi karena dia mendekati bulan Ramadan, hendaknya seseorang mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Nah, ini dianjurkan demikian. Kama qala Abu Bakar Al-Balkhi, sebagaimana para ulama ya mengatakan, salah satunya Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, syahru Rajab syahru zara' wa syahru Sya'ban syahru saqi zara' wa syahru Ramadan syahru hasadi zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan ketika awal mula kita menanam. Bulan Rajab itu awal mula kita menanam. Bulan Sya'ban adalah ketika kita menyirami tanaman kita. Adapun ketika bulan Ramadan adalah bulan ketika kita memanen hasil tanaman kita. Ini bahasa kiasan. Maksudnya adalah ya di bulan Rajab itu sudah mulai biasa beribadah. Ibadah yang puasa-puasa yang nanti akan dihadapi di bulan Ramadan sudah mulai dilakukan. Puasa sunnahnya kita lakukan. Ya. Kemudian baca Qur'annya, kemudian ya sholat malamnya mulai dihidupkan. Nah, ketika bulan Sya'ban juga akhirnya mulai intensitasnya ditambah.
Sehingga ketika bulan Rajab dimulai, bulan Sya'ban mulai disiram, yaitu mulai ditambah intensitasnya. Ketika bulan Ramadan sudah terbiasa. Ketika bulan Ramadan sudah terbiasa, maka dia bisa lebih maksimal ya untuk beribadah, menghabiskan waktu yang mulia itu untuk ya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya maksimal karena sudah terbiasa, baca Qur'annya juga maksimal, salat malamnya juga tidak banyak mengeluh ya. Nah, ini kata Abu Bakar Al-Balkhi demikian. Juga dalam perkataan yang lain ya, mathalu syahri Rajab karrih. Bulan Rajab itu permisalannya seperti angin yang bertiup. Wa mathalu Sya'ban mithlul ghaim. Dan bulan Sya'ban itu permisalannya seperti awan mendung. Jadi bulan Rajab itu sudah mulai angin bertiup. Bulan Sya'ban itu sudah mulai mendungnya. Mendungnya berkumpul. Wa mathalu Ramadan mathalul matar. Dan bulan Ramadan permisalannya seperti turun hujan. Jadi Rajab udah mulai bertiup anginnya, Sya'ban sudah mulai mendung sekali, bulan Ramadan turun hujan deras, yaitu hujan pahala, hujan rahmat dari Allah, hujan keberkahan ya. Maka itu dimulai dari bulan Rajab. Maka barang siapa yang belum mulai menanam ya di bulan Rajab, maka tentunya nanti di Ramadan dia tidak akan bisa menuai hasil yang banyak atau hasil yang maksimal. Faedah yang terakhir ya, faedah ke-20. Ya, ada hadis yang sering tersebar. Hadis dikatakan Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan juga sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagiku ya di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Nah, hadis ini jika itu diyakini sebagai hadis, maka dia adalah hadis yang dhaif ya, hadis yang dhaif. Dikatakan hadis yang dhaif dan tidak valid ya. Siapa yang mendhaifkannya? Didhaifkan oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Didhaifkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani ya. Ini hadisnya dari Abdullah bin Ahmad fi zawaidihi 'alal musnad, dalam zawaidnya atas musnad Imam Ahmad. Juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman ya, tapi dilemahkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga dilemahkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' ya. Jadi kalau itu diyakini sebagai hadis, maka dia lemah, bukan hadis yang sahih. Tapi kalau kita cuma pengen ngambil maknanya, ya cuma kemudian berdoa dengan ini dan tidak diyakini sebagai hadis, insya Allah diperbolehkan. Yang penting kita tidak meyakini sebagai hadis ya. Tapi karena susunannya bagus, misalnya kita doa dengan itu, yang penting tidak diyakini sebagai hadis, ini tidak mengapa insya Allah. Ya mungkin itu saja ya. Alhamdulillah sudah selesai karena memang cuman buku tipis ya, cuma 20 faedah berkaitan dengan bulan Rajab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga ada tambahan ilmu yang bisa kita ambil dari pembacaan buku ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan tema yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.